Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Nah sahabat, di video kali ini saya kebetulan ada di Madura dan pengen ke Jakarta bawa expander sahabat. Jadi saya sedikit sharing terhadap sahabat-sahabat semuanya, bagaimana enak apa enggaknya, kuat apa enggaknya dari Madura ikut expander ataupun bawa expander. Kebetulan saya dengan istri saya ada, dan mobilnya masih di sana sahabat. Kayak gimana nanti keseruannya dan seperti apa kelebihannya, suspensinya tentunya seperti itu, dari Jawa Timur, dari Madura ke Jakarta langsung. Oke ya, ikuti terus ke videonya. Kita langsung menuju ke Jakarta. Nah sahabat, kita sudah bergerak dari Madura menuju Jakarta langsung. Saya cuma berdua bersama istri saya, dan sekarang lokasinya masih di Madura. Kayak gini jalannya di Madura sahabat ya. Ini masih di daerah Sampang. Sampang itu tempat kelahiran saya. Ya siapa tahu sahabat pengen silaturahmi di Sampang, silahkan. Kalau saya masih ada di Sampang, tapi dikarenakan sekarang saya langsung menuju ke Jakarta, ingin nyobain, ini perdana ataupun pertama ya, bawa expander dari Jawa Timur, khususnya dari Madura menuju Jakarta. Kayak gimana, suspensinya gimana, terus apa kekurangannya, nanti kita rasakan bersama seperti itu sahabat. Dan sambil lalu menikmati perjalanan sahabat di sini di Madura. Dan kalau yang pernah nyampe ke Madura, ini merupakan jalan di Pantura ataupun di utara sahabat, karena dari Surabaya itu ada dua jalan menuju beberapa kabupaten yang ada di Madura. Itu bisa lewat di selatan, bisa juga lewat di utara. Ini di utara ataupun yang dikenal dengan Pantura. Jadi kalau misalkan di selatan itu lewat di jalan kotanya. Kalau ini lewat di jalan kecamatannya saja. Seperti ini sahabat. Oke sahabat. Jadi kita sebentar lagi akan mau memasuki ke jembatan nasional ataupun yang disebut dengan Suramadu antara Surabaya dan Madura. Dan sekarang kita masih di perjalanan di Bangkalan, dan sebentar lagi akan masuk ke jembatan Suramadu. Jadi dari Bangkalan itu jalannya ini kurang lebih masih berapa kiloan, yang jauh masih ya, hampir kurang lebih ya 10-an ya, nggak nyampe ya? Enggak. Berapa ya kira-kira? 4? Iya, sekitar 4. Sekitaran 4 kan? 4 kilo. Jadi dari Madura itu mau masuk ke jembatannya itu kurang lebih 4 kilo. Dan sekarang kita sudah memasuki ataupun sudah melewati di sini. Dan kemarin sahabat, kemarin saya sempat lewat di sini dan kena hujan juga. Terus ininya banyak yang pohonnya banyak yang tumbang ya, gara-gara hujannya gede banget disertai angin. Masya Allah. Yang ditakutkan sahabat kalau misalkan lewat sini lagi dalam keadaan hujan, itu takutnya pohonnya tumbang terus kena mobil kita ataupun kena ke kitanya. Itu yang kita takutkan. Kemarin sempat macet juga. Kita nanti lihat di depan banyak bekas-bekas pohon-pohon yang tumbang kemarin, karena kemarin di Madura hujannya gede banget. Dan sekarang alhamdulillah cerah, situasinya cerah, keadaannya cerah, dan kita bisa ngelihat kayak gitu jalannya sahabat. Masya Allah, kayak gini kalau misalkan di Madura. Dan sebentar lagi kita akan memasuki ke jembatan Suramadu. Kalau misalkan sahabat pernah dengar di Madura ada bekas tumbang tuh ya? Ya itu Bebek Sinjai. Bebek Sinjai sudah lewat kita tadi. Kita nanti lihat-lihat pohon yang banyak tumbang di sini sahabat, gara-gara hujan disertai angin kemarin. Kita ini di depan, ini juga di sebelah kanan. Ini kemarin bekas tumbang juga.
Nah sahabat, karena kita mau beli oleh-oleh ya, sekalian sahabat bisa lihat nanti kalau misalkan ke Madura mau beli oleh-oleh sebelum memasuki Suramadu arah dari Madura ya. Kita lihat-lihat dulu. Nah kayak gini tuh di sebelah kiri kalau misalkan dari Madura arahnya. Dan aku cari mau beli kayak ginian, cobek, mau beli kayak ginian. Nah kayak gitu. Juga ada celurit sahabat. Oh arit ya. Berapaan itu, Mbak? Yang itu, Mbak? Murah. Berapa, Nggak Mbak? usah jual sawah. Berapa, Mbak? 30.000. Mahal banget, Mbak. Ya enggak mahal. Mohol, Bo. Enggak mahal lah. Kasih murah beli 2 lah. Oke. Masya Allah, lucu-lucu loh sahabat. Suramadu. Ini loh yang lucu-lucu loh ya. Ya kayak gini ya kalau dia. Itu apa? Apa tuh? Ramuan Madura. Ramuan Madura. Bintang tamu. Oh, Yang asli Madura. ada ramuan tahan lama. Masya Allah. Apa ini ya? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tahan lama kata. Jadi saya nggak ngerti ya tahan lamanya mungkin. Tahan lamanya biar nggak cepet capek ya kalau kerja mungkin kayak gitu. Tapi kayaknya tadi tuh enggak, aku lihat tadi. Oh, ini yang udah umur 18 ke atas nih, yang sudah punya suami dan punya istri. Oh iya baru ngaku. Ya. Silakan hadir ke Madura. Tuh lucu-lucu. Sekarang sudah memasuki ke jembatan Suramadu. Insya Allah. Dan drivernya diganti bidadari tercintaku. Masya Allah. Kita lanjut kayak gini sahabat. Tuh Suramadunya, pelan-pelan sayang, hati-hati sayang, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta sayang. Tuh sahabat, kayak gini. Dan sebelah kiri ini motor sahabat, di sebelah kiri jalan untuk motor. Banyak 800-an dan kita lihat tuh. Banyak apa ya, lampu-lampu kalau misalkan malam nggak dinyalain karena masih masih PPKM itu masih kayak nggak sepenuhnya bebas gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya kayak normal-normal gitu. Jadi ada beberapa lampu yang masih belum dinyalain semua, sehingga ketika malam tuh belum terlihat indah kayak sebelum-sebelumnya. Dan kemarin pun juga di sini masih sudah direnovasi banyak tempat-tempat dan jalan yang diperbaiki. Dan informasinya nanti malam jam 11 sampai jam 1 itu malam tahun baru ditutup ini sahabat. Jadi 2 jam ya, 2 jam 1 jam 2 jam untuk menghindari kerumunan kayak gitu sahabat. Jadi entahlah ini videonya saya upload kapan, entahlah nanti beberapa hari dari hari ini tentunya seperti itu. Kita sahabat, kita sudah turun jembatan. Insya Allah itu lautnya sahabat. Di bawah ini
Iya benar. Jadi di bawah jembatan ini ada jalan ya untuk ferry atau kapal laut ya. Oke. Cuma sekarang bedanya sahabat, kalau misalkan bedanya dengan yang dulu ya. Kalau dulu tuh masih harus bayar gitu ya. Kalau misalkan masuk ke Suramadu, kurang lebih kalau misalkan roda 4 tuh 10 atau sampai 15.000 sekali masuk. Dan sekarang itu sudah gratis. Bedanya ketika sudah gratis itu tidak terlalu begitu terurus sahabat. Jadi tidak terlalu begitu bersih dan kurang rapi sih kalau menurut aku. Kalau misalkan yang masih nggak gratis tuh ada pengawasnya, check outnya, keluarnya, terus masuknya juga, sehingga apa-apa yang kurang bagus di sana tuh diperhatikan. Tapi kalau misalkan sekarang udah kurang diperhatikan sahabat, sehingga kurang rapi lah seperti itu. Dan sekarang kami sudah memasuki ke Surabaya, Masya Allah sahabat. Oke. Dan sekarang sudah malam sahabat ya. Sore sayang. Oh ya sore. Maksudnya udah gelap. Sekarang udah jam 17.37. Jadi setengah 6 ya lewat. Dan sekarang masih posisi di Mojokerto. Jadi baru lewat dari Surabaya karena tadi kami masih mampir-mampir sahabat ya. Jadi nyampe sore ke sini dan insya Allah nanti akan mampir juga di Madiun insya Allah, dan akan melanjutkan perjalanan besok menuju ke Jakarta, Masya Allah. Jadi malam tahun barunya kita di mana ya? Di Madiun. Oh, di Madiun. Oke. Jadi insya Allah kita akan bermalam di Madiun dan insya Allah akan melanjutkan perjalanan besok menuju ke Jakarta. Kita akan masuk tol lagi. Jadi kita nginep di Madiun dan sekarang kita akan lanjut lagi perjalanan menuju Jakarta Lovers. Kita masuk tol dulu. Ayo tebak aku masuk yang mana nih ya? Yang kanan. Oke. Kita masuk tol dulu. Oke. Kita lanjut. Wow. Sekarang jam berapa ya? Masih jam 10 lewat 6 menit. Kita dari Madiun bergerak 10 pagi, jam 10 pagi. Kita mana ya? Kanan pak kiri? Kanan. Solo. Jadi kalau kiri ke Surabaya lagi. Jadi kalau misalkan kanan itu ke Solo, ke Jakarta.
sini tuh rest areanya sahabat, kanan kiri juga tersambung, jadi enak insya Allah. Oke. Ternyata betul banget, di sebelah kanan pun juga ramai dan di sebelah kiri pun juga demikian. Insya Allah. Oke, dan cuaca mendung sahabat. Rest areanya luar biasa banget yang ya, mewah ya. Mewah, kan katanya paling bagus. Oh ini paling bagus. Iya. Oh, kayak mall sahabat. Ini di kilometer 456 ya. Nanti kita nyoba yang ke seberang sana ya. Mau jalan-jalan ke sana. Sekalian mau lihat-lihat dulu di sini ada sepatu enggak. Bener banget berarti. Nah, ini jembatan penyeberangan. Dan sebelah kiri ada mushola atau masjid. Dan kalau ke sini adalah jembatan penyeberangan dari rest area sebelahnya dengan rest area yang di sini. Mewah banget ya rest areanya. Bagus sih. Jadi kalau misalkan dari atas, oke kita lanjut. Tempat berbelanjanya lumayan lengkap, banyak batik-batik ya. Oh ternyata di sini banyak orang foto-foto loh yang tuh. Kita ke situ. Ternyata tadi muter-muter cari makanan. Alhamdulillah ketemunya di restoran Tongji. Istri mesennya apa tuh yang? Minyemek. Minyemek. Dan aku mesennya nasi goreng. Oke mbak, makasih mbak. Ya. Oke. Dia istirahat di sini ya. Oke sahabat, aku makan dulu ya. Selamat makan. Dan akhirnya kita sudah selesai istirahat. Tadi sudah makan juga. Kita akan lanjut perjalanan. Oke sahabat. Jadi alhamdulillah kita akan melanjutkan perjalanan setelah tadi kita sudah istirahat di rest area yang katanya sih di sana adalah tempat ataupun rest area yang paling bagus dibandingkan rest area yang lain. Cuma meskipun bagus, di sana tidak lengkap ya, yang maksudnya di sana tidak ada Pertamina juga ya. Iya, di sana cuma tempat makanan aja, oleh-oleh gitu, tempat oleh-oleh, terus tempat sholat juga. Dan di depan di situ ada gunung sahabat. Sekarang kita menuju ke Semarang ya. Dari sini ke, berarti di situ tuh tadi diserahkan ya? Salatiga. Oke, karena kita sudah makan, jadi semangat lagi. Lihat gunung yang di depan tuh ya, wow. Di zoom ya, kalau bisa ya. Boleh di zoom gitu, di ini.
Banyumani. Oh, Banyumani. Sudah masuk Semarang. Kotel sih tol. Kita di Semarang sekarang. Kita sudah masuk tol Banyumani. Kita akan masuk di Semarang. Oke. Kita lanjut lagi menikmati perjalanan. Oke. Setelah tadi lewat dari tol Banyumani, sekarang kita masuk tol Kali Kangkung. Kali Kangkung. Ini muat gak ya? Oke. Kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah masuki ke tol Kali Kangkung. Kita lanjut perjalanannya. Tadi selesai isi bensin dan kita akan lanjut lagi perjalanan. Namun sekarang drivernya diganti, bidadari tercantikku. Kita akan lanjut nanti menuju ke Jakarta. Oke. Oke, tunggu bentar, seatbelt aku. Udah enak ya? Tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhara hada. Wa mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya, mobil ya. Aslinya. Ini masih di mana ya? Masih di Kendal ya. Oke. Sebentar lagi akan melewati jembatan. Cuma kalau misalkan siang hari mah nggak bagus, sayang ya. Iya, ada lampunya. Lampunya nggak nyala. Kalau misalkan malam mah bagus. Nah, ini. Tuh. Segini doang ya, tapi kalau misalkan malam mah bagus banget gitu. Sekarang kan hari kedua ya, bukan ya? Jalannya ini sekarang rame yang ya, rame ya.
balik ya nggak? Yang udah pulang kampung tuh banyak yang balik. Kemarin Sabtu Minggu. biasanya kan kemarin pas kita pulang yang habis nikah itu nggak rame kayak gini. Nggak kayak gini ya. Karena itu bukan masuk liburan. Kalau sekarang sahabat udah masuk liburan, jadi jalan tol ramai. Terus area juga rame ya. Banyak ramai ya, iya yang ya. Ya itu tadi ya, karena karena harinya sekarang Musim liburan. liburan. Liburan jadi ramai. Nah sahabat, seperti yang saya pengen janjikan terhadap sahabat dari tadi, bahwasanya kayak gimana sih rasanya bawa expander dari Madura ataupun dari Jawa Timur menuju Jakarta. Apa saja sih kelebihannya dan apa saja sih kekurangannya dibandingkan SUV yang lainnya ataupun mobil-mobil yang lainnya dan sekelas expander gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kelebihannya sahabat, ini untuk expander ini punya aku kan expander cross ya, yang transmisi matic. Jadi kelebihannya saya bicarakan dari kelebihannya dulu. Kelebihannya tuh menang di kaki-kaki sahabat. Jadi kalau misalnya kita udah kecepatannya sampai 140, cuma kalau istri saya bawa tuh biasanya standar 120, cuma sekarang masih rame jadi hanya 100 saja. Jadi aku nyoba tadi kecepatannya tuh sampai 140 tuh kaki-kakinya tuh enak banget sahabat. Jadi nggak ada gelombangan sama sekali. Jadi kalau misalkan sahabat Villa tuh pernah bawa Kijang Innova, ya beda tipis lah dengan itu. Cuma kalau misalkan Kijang Innova tuh mungkin menang di sisi gitu ya. Tapi kalau misalkan ini masih sisi 1400 ataupun 1500 ya. Tapi ya itu menangnya. Jadi kalau misalkan kita kecepatannya sampai 140 tuh kaki-kakinya tuh nggak kerasa banget sahabat. Jadi nggak ada gelombang sama sekali. Jadi enak maksudnya. Ya kalau misalkan dibandingkan dengan, mohon maaf ya, bukan ngejelek-jelekin Avanza enggak. Cuma kalau misalkan dibandingkan dengan Avanza yang sekarang gitu ya. Ya menangnya di situ sih, di kaki-kakinya. Terus untuk kekurangannya sih cuma di, kalau aku ya di gas sih. Kalau menurut aku gas tuh kayak nggak enteng sahabat. Gas tuh ya mungkin udah settingannya ya, mobil sekelas ini ataupun semodel ini gitu, gasnya tuh kayak gitu. Jadi meskipun kita udah ngegas dalam gitu, jadi nggak langsung gitu loh sahabat. Jadi nggak kayak berat lah, itu sih kekurangannya. Jadi kekurangannya kalau misalkan pas kita mau nyalip gitu, jadi masih kayak dek gitu loh. Jadi kayak gitu loh, nggak apa langsung gitu loh sahabat. Itu sih. Iya selebihnya apa sih ya? Kalau menurut kamu sih gimana sih Yang? Karena ini penikmat Honda sahabat. Jadi istri aku tuh penikmat Honda. Jadi ya nggak tahu sih gimana sih Yang kalau menurut kamu sih Yang? Kalau menurut aku ya, Expander itu pastinya dibandingkan mobil aku yang Pilio, jadi lebih besar gitu kan. Lebih besar ya. Terus juga gasnya lebih berat gitu kan. Bener kata kamu tadi, jadi harus lebih ekstra tekan gitu kan. Iya benar. Mungkin karena aku cewek juga kali ya, jadi tekannya agak lebih dalam. Kalau mobil aku kan karena dia CVT ya. Iya. Jadi setelah kita, walaupun kita nggak ngegas tuh, emang udah jalan kan kalau mobil matic tuh, tapi kita nggak perlu ekstra tekan ya gasnya gitu. Cuman kalau ini di bawah tanjakan itu menurut aku lebih enteng gitu. Itu sih bedanya di Mobilio sama Expander ya, di sekelas itulah. Iya, cuman memang lebih landai mobil aku gitu, lebih smooth gitu. Karena dia CVT, karena memang beda jenis kan. Iya betul CVT, betul. Yang ini kan apa sih waktu itu yang dibilangnya? Iya yang brake gitu. atau apa gitu. Iya benar. Jadi dia menangnya tuh di tanjakan tuh kenceng banget. Iya benar gitu. sih. Dan ini tuh dibandingkan mobil aku, dia remnya enak banget yang semut ya. Lebih smooth. Kalau gasnya smooth Honda, kalau ini smoothnya di gas. Jadi tuh kalau mobil aku tuh kayaknya tuh dari jauh tuh memang udah harus ngegasnya tuh ekstra, ngeremnya ekstra. Terus bener-bener kayak
gitu sampai aku gini gitu. Tapi kalau ini tuh gasnya tuh walaupun sudah mentok tuh dia bener-bener nggak ngejeduk gitu. Kalau kan jeduk gitu. Kalau ini tuh bener-bener smooth gitu, nggak berarti berasa. Kayaknya penumpangnya juga nggak berasa deh. Iya. Nah, jadi ini semutnya menang di rem yang ya. Ya kan, semutnya di rem. Sini kan joknya bisa tinggi. Aku belum bisa. Ya, itu penikmat Honda. Ya, Masya Allah. Ya itu aja sih perbedaannya sahabat. Dibandingkan dengan, ya mohon maaf mungkin ya sedikit sharing ya, karena aku pun juga baru pakai expander ini, baru 7 bulanan pakai ini dan ngerasain banget kelebihan dan kekurangannya. Dulu aku juga penikmat manual sahabat, cuma setelah pindah ke Mythic lebih enak Mythic sahabat. Oke, gitu. Oke, kita istirahat di rest area dulu. Di sini 260 km. Jadi kita akan melaksanakan sholat asar di sini. Masya Allah. Jadi ini SPBU-nya yang kenapa? SPBU rest area-nya itu bekas pabrik gula zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Oh, gitu ya. Oh, pabrik gulanya udah nggak kepake. Oh, berarti zaman dulu ya, masih zaman dulu. Ada sisa-sisanya. Bekas mesinnya gitu. Oh, gitu ya. Itu tuh pabrik gulanya. Yang kayak gudang gitu ya. Iya. Nah, itu di dalamnya Wait. Kayaknya aku pernah berhenti deh di sini kemarin. Kayaknya pas nikahan deh ya. Di dalam udah kepake jual-jualan kan di dalam kan? Oh, iya. Iya, aku kemarin waktu pas nikahan aku istirahat di sini. Oke, karena kita sudah nyampe ke rest area, kita akan melaksanakan sholat dulu sahabat. Oke nah sahabat ya, kau sholat dulu. Akhirnya kami sudah selesai melaksanakan sholat asar dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Jakarta. Driver masih beda dari cantikku dia fokus sahabat, karena harus fokus ya. Tinggal 260 km lagi. Oke. Bismillah, kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah memasuki gerbang tol Palimanan dan driver masih bidadari cantikku sih. Masih kuat yang? Masih. Berapa itu? 336. Sisanya yang ya. Saldonya. Tadi bayar tolnya 230. Nah, tadi ya. Dan sekarang masih jam 17.06.
Cipali. Sekarang sudah di Cipali. Oke, kita akan lanjut. Wow. Sekarang sudah masuk tol apa yang? Tuh baca. Tol Cikampek Utama. Alhamdulillah sampai Cikampek. Udah nyampe Cikampek. Gerbang tol Cikampek. Habis Cikampek apa yang? Langsung Karawang. Cikarang. Langsung ke Bekasi. Iya. Terus Bekasi Jakarta. Kita lihat, kita bayar tol berapa ya? Ini masih ada 300-an. Cukup nggak ya? Tinggal 208 ya. Tadi 100 berarti. 100-an. Oke, bismillahirrahmanirrahim.